Kalau sahabat bertemu dengan soldier of fortune atau private army yang kebetulan mereka dari perusahaan kontraktor pertahanan atau defense kontraktor negara paman Sam, katakan kita bertemu dengan mereka dari Triple Canopy misalnya, maka kalau ditanya dia pilih Partai Demokrat atau Partai Republik, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan jawaban Partai Demokrat. Benar, Partai Demokrat kalau berkuasa, katakan sejak zaman Clinton, maka operasional di negara lain mereka lebih sering menggunakan private army atau tentara swasta semacam pasukan Black Rock dan sejenisnya itu. Kalau Partai Republik yang menjadi penguasa, maka private army jarang dapat kerjaan, tetapi Pentagon, kontraktor pertahanan swasta lulusan alutsista, banjir order hardware, panen di zaman Republikan. Sektor jasa militer panennya di zaman Demokrat berkuasa. Dalam operasional di negara lain di era Partai Republik berkuasa, mereka menggunakan kaki organik CIA langsung, seperti halnya di zaman Trump saat ini. Jadi para field commandernya, tentara swasta, pekerjaannya hampir nggak ada saat ini. Mereka stationnya di negara manapun, tapi hanya wandering around, nggak ada target operasinya. Paling jadi silent army-nya intel, infonya CIA yang sedang beroperasi di sebuah negara. Perlu diingat sekali lagi, private army ini belum tentu warga Amerika. Semua negara bisa. Mereka soldier of fortune. Siapa yang bayar, target jelas, selama ada kontrak 1-2 tahun mereka kerjakan. Wilayahnya bisa dimanapun di seluruh dunia. Ada 200 negara di dunia ini, ada 800 pangkalan militer Amerika di luar Amerika. Pangkalan militer Amerika itu mulai dari yang terang-terangan berupa pangkalan militer atau floating markas atau banyak lagi modelnya hingga sampai sekedar safe house yang gak jelas lokasinya mereka punya. Jadi kalau menggunakan tentara swasta ini ya bisa saja orang Malaysia yang mereka pakai ya, orang Filipina, orang Singapura beredar di Indonesia bukan bule mata biru karena mereka harus berbaur dengan orang lokal. Kalau bule tak apa ya, cakap Melayu mereka taklah dipakai mereka itu. Jadi peta di setiap negara oleh CIA saat ini dicacah dan dibedah detail, rinci, dan sudah disiapkan counternya kalau negara tersebut nakal. Nah gantian, sehubungan dengan hal tersebut, counter intelijen harus kita mainkan juga. Harusnya kita juga punya untuk nginteli si ontohot Amerika dan si borokokok komunis Tiongkok. Setiap detiknya mereka bergerak harus kita inteli. Seperti misalnya Sabtu minggu kemarin ada peristiwa yang semua pengamat politik luar negeri memperhatikan dengan seksama. Kalau di Indonesia siapa yang memperhatikan saya nggak tahu juga. Mungkin hanya si Bosman ini aja. Jadi ketika pertemuan penting di Hawaii diumumkan hasilnya secara tertutup, menarik juga permainan catur politik tingkat dunia yang sedang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut. Benar-benar tidak terbaca, terutama oleh si Sontoloyo ini yang sama buzzer selalu dibilang anti pemerintah. Padahal mau kasih solusi dan data, tapi keburu takut jadi terkenal anak yatim ini. Jangan, saat ini anak yatim tersebut harus dihinakan. Gitu ya, buzzer ya? Oke, kita lanjut. Kita tahu sekali pentingnya pertemuan bilateral ini antara pihak Amerika dan pihak Tiongkok, di mana Amerika diwakili oleh orang kepercayaan Trump yaitu Pompeo, dan pihak Tiongkok diwakili oleh orang nomor 2 negara tersebut, orang kepercayaannya Xi Jinping. Di sana kita mendapatkan data yang membuat otak saya yang deso ini berpikir keras. Bener deh, langkah mereka selalu tidak pernah terduga urusan perang dengan dua raksasa ini ke depannya. Bayangkan Tiongkok yang berusaha mengambil Hong Kong yang seharusnya baru sah kembali ke tangan Tiongkok di tahun 2047 dengan undang-undang keamanan, mereka mau ambil sekarang. Dan undang-undang keamanan tersebut disetujui oleh 2.500-an lebih dewan dan politbiro di Partai Komunis Cina. Tapi tiba-tiba Tiongkok berhenti melaksanakannya. Tidak jadi melaksanakan undang-undang keamanan nasional yang baru saja mereka keluarkan. Catatan, perlu diingat, tidak jadi ambil Hong Kong. Apakah ini tanda-tanda Tiongkok kalah? Atau Tiongkok punya agenda lain yang bisa membuat Amerika menyerah? Apakah strategi Amerika yang memblok rekening para politbiro di luar Tiongkok menggetarkan nyali Tiongkok? Dan Amerika efektif memenangkan perang dagang ini. Tetapi kenapa Tiongkok saat ini agresif di India, agresif di Jepang dan di Laut Cina Selatan? Ketika dipaksa main 3 front, apa Amerika berat dan memilih negosiasi? Dalam bahasa diplomasinya Amerika yang kalah. Namun ketika pihak Tiongkok dalam pertemuan di Hawaii menyatakan kalimat titik-titik-titik, semua pengamat geopolitik dunia terkejut. Hah, nggak salah nih langkah Xi Jinping. Kalau benar hal itu dilakukan oleh Tiongkok, artinya suara Trump bisa naik 20% di Amerika dan bisa-bisa Trump memenangkan Pilpres November nanti. Nggak salah nih Tiongkok. Kompensasinya apa tuh Tiongkok dapat? Asli banyak pengamat saling diskusi debat dengan berbagai analisa. Saya hanya bisa menunggu hasil mereka. Nggak berani komen. Bener deh, pengen sih membuka apa yang kalimat Tiongkok itu ucapkan. Tapi siapa yang peduli di Indonesia ini? Politikusnya, pejabatnya, masyarakatnya, rasanya nggak ada. Ya wis, tak simpen wae lah.